Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Kasari dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 23050060. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus kebijakan publik. Pendahuluan. Siklus kebijakan publik dapat dianalogikan dengan proses pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak terdiri dari berbagai tahap yang saling mempengaruhi dan berulang untuk mencapai hasil optimal. Tahap pertama, identifikasi masalah publik, menyerupai pengumpulan kebutuhan penggunaan dalam pengembangan perangkat lunak, di mana masalah identifikasi dan dipahami dengan jelas. Formulasi kebijakan selanjutnya seperti perencanaan sistem yang menjawab kebutuhan tersebut dengan solusi yang tepat. Adopsi kebijakan kemudian dapat disamakan dengan pengprograman dan pengembangan perangkat lunak, di mana desain diimplementasikan ke dalam kode program. Tadi kebijakan dianalogikan dengan peluncuran perangkat lunak, di mana kebijakan mulai dijalankan dan diterapkan di lapangan. Evaluasi kebijakan mirip dengan proses pengujian dan umpan balik yang menilai efektivitas kebijakan dan penelitian apakah diperlukan perbaikan. Akhirnya umpan balik dan evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki kebijakan di masa depan, mirip dengan pembaruan dan peningkatan perangkat lunak. Dengan analogi ini, siklus kebijakan publik terlihat sebagai proses berkelanjutan dan terus disempurnakan untuk mengatasi suatu masalah yang adaptif terhadap perubahan. Tahap-tahap dalam siklus kebijakan publik. Yang pertama, versi D tahun 2013. Menurut Thomas R.D., siklus kebijakan publik terdiri dari 6 tahap utama. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah publik diidentifikasikan melalui berbagai sumber seperti laporan media, aduan masyarakat, dan penelitian akademis. Sebagai contoh, meningkatnya kasus penyakit menular yang mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kesehatan. Yang kedua, agenda setting. Masalah telah diidentifikasikan kemudian diprioritaskan untuk masuk dalam agenda kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, masalah penyakit menular dimasukkan dalam agenda kejadian kesehatan nasional. Yang ketiga, formulasi kebijakan alternatif. Solusi dirumuskan dan dianalisis untuk menemukan solusi terbaik. Sebagai contoh, pemerintahan mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti program vaksinal massal dan kampanye kesadaran kesehatan. Versi Howlett dan Remes 2003. Marcel Howlett dan Remes menjelaskan siklus kebijakan publik dalam 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah-masalah publik diidentifikasikan dan dikaji. Sebagai contoh, meningkatnya kasus penyakit menular yang mendorong pemerintahan untuk mencari solusi. Yang kedua, formulasi kebijakan alternatif. Kebijakan dirumuskan dan dianalisis. Sebagai contoh, pemerintah mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti program vaksinasi massal dan kampanye kesadaran kesehatan. Yang ketiga, pengambilan keputusan kebijakan yang telah dirumuskan diambil keputusan oleh pihak berwenang. Sebagai contoh, disahkannya undang-undang tentang program vaksinasi massal. Yang keempat, versi Dunn 2016. William N. Dunn menjelaskan siklus kebijakan publik dengan 6 tahapan. Yang pertama, penyusunan agenda masalah-masalah identifikasi dan dimasukkan dalam agenda kebijakan. Contohnya dalam isu kesehatan masyarakat seperti tingginya angka penyakit menular. Yang kedua, formulasi kebijakan alternatif. Solusi dirumuskan dan dianalisis. Sebagai contoh, pemerintahan mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti program vaksinasi massal dan kampanye kesadaran kesehatan. Yang ketiga, adopsi kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan disetujui oleh badan legislatif dan eksekutif. Contohnya adalah pengesahan undang-undang tentang program vaksin massal. 5. Versi Sabatier dan Jenkin Smith tahun 1993. Paul E. Sabatier dan Jenkin Smith memperkenalkan model siklus kebijakan yang mencakup 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah-masalah publik diidentifikasi dan diprioritaskan. Contohnya adalah meningkatnya kasus penyakit menular yang mendorong pemerintah untuk bertindak. Yang kedua, merumuskan kebijakan alternatif. Solusi disusun dan dianalisis. Contohnya adalah pemerintahan mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti program vaksinasi massal dan kampanye kesadaran kesehatan. Yang ketiga, adopsi kebijakan yang telah dirumuskan disetujui dan diadopsi oleh pihak berwenang. Sebagai contoh, pengesahan undang-undang tentang program vaksin massal.
Yang keempat, implementasi. Kebijakan-kebijakan yang telah diadopsi dilakukan melalui program dan kegiatan. Sebagai contoh, program vaksinasi massal diterapkan di seluruh wilayah negara. Yang kelima, evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Sebagai contoh, program vaksinasi massal dan evaluasi untuk melihat jauh mana program tersebut berhasil mengurangi kasus penyakit menular. Yang keenam, penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan. Kebijakan baru dirumuskan, sebagai contoh penyakit menyesuaikan program vaksinasi massal berdasarkan temuan evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya. C. Peran aktor dalam siklus kebijakan publik. Peran aktor dalam siklus kebijakan publik sangat penting karena mereka berkontribusi dalam setiap tahap siklus kebijakan. Aktor-aktor ini tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai elemen masyarakat seperti organisasi non-pemerintah atau LSM, sektor swasta, akademis, media, dan masyarakat sipil. Interaksi antara aktor-aktor ini menciptakan dinamika yang mempengaruhi efektivitas dan hasil dari kebijakan publik. Setiap aktor membawa perspektif kepentingan dan sumber daya yang berbeda, yang semuanya dapat mempengaruhi proses kebijakan dan hasil akhirnya. 1. Pemerintahan. Lembaga legislatif seperti DPR di Indonesia berperan dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan publik. Mereka juga berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Sebagai contoh, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Legislatif berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga eksekutif termasuk presiden, pemerintahan, dan lembaga pemerintahan lainnya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan publik. Mereka juga dapat merumuskan kebijakan berdasarkan mandat yang diberikan oleh legislatif dan pelaksanaan kebijakan tersebut melalui berbagai program dan inisiatif. Sebagai contoh, pelaksanaan program Kartu Pekerja untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. Eksekutif memainkan peran cuci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Lembaga yudikatif berperan dalam menafsirkan dan menegakkan hukum, termasuk kebijakan publik. Mereka memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas undang-undang yang diterapkan. Yudikatif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keadilan. 2. Aktor non-pemerintah, organisasi non-pemerintahan atau LSM. LSM berperan dalam mengadvokasi isu-isu tertentu, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan melalui konsultasi publik dan dialog dengan pemerintah. Contohnya adalah LSM lingkungan yang mengadvokasi kebijakan perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati. LSM sering kali menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakil dalam berperan dalam memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Sektor swasta, perusahaan dan bisnis berkontribusi pada kebijakan publik melalui investasi, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka juga dapat mempengaruhi kebijakan melalui lobby dan kemitraan publik swasta. Contohnya adalah perusahaan teknologi yang bekerja sama dengan pemerintahan untuk mengembangkan infrastruktur digital. Sektor swasta memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan ekonomi dan pembangunan serta dapat memberikan inovasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencakup tujuan kebijakan. Akademis dan penelitian. Akademis dan penelitian menyediakan analisis berbasis bukti, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Contohnya adalah penelitian akademis yang menginformasikan kebijakan pengentasan kemiskinan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Akademis dan peneliti berperan dalam memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan publik dan membantu memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada data dan bukti yang kuat. Media memainkan peran penting dalam menginformasikan masyarakat tentang isu-isu kebijakan, membentuk opini publik, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, media yang melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial
dan mengekspos kasus-kasus penyalahgunaan dana. Media berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai pengawas independen yang membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kebijakan publik. Masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sipil termasuk komunitas lokal dan individu berpartisipasi dalam proses kebijakan melalui partisipasi publik, aksi kolektif, dan penyampaian aspirasi kepada pembuat kebijakan. Sebagai contoh, gerakan sosial dan mendorong perubahan kebijakan pendidikan untuk lebih inklusif dan adil. Masyarakat sipil berperan dalam memberikan suara kepada masyarakat umum dan memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. D. Siklus kebijakan publik di berbagai negara. Yang pertama, di negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, siklus kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan federal dan adanya checks and balances antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh konkret adalah perumusan dan implementasi Affordable Care (ACT) atau ACA yang melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah federal, negara bagian LSM, dan sektor swasta. ACA yang dikenal juga sebagai Obamacare melalui proses panjang mulai dari identifikasi masalah akses kesehatan, perumusan kebijakan oleh berbagai komite di Kongres, adopsi melalui pergeseran oleh presiden, implementasi oleh berbagai agen federal dan negara, hingga evaluasi yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan think tank. Yang kedua, di negara Inggris. Di Inggris, sistem pemerintahan parlementer mempengaruhi siklus kebijakan publik. Contoh konkret adalah pengembangan kebijakan nasional, Health Service atau NHS, yang melibatkan konsultasi publik luas dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan profesional kesehatan. NHS dibentuk pasca Perang Dunia II sebagai respon terhadap kebutuhan akan layanan kesehatan yang universal dan gratis. Proses kebijakan ini melibatkan identifikasi masalah kesehatan masyarakat, formulasi oleh komite dan pakar kesehatan, adopsi melalui lebat persetujuan dan parlemen, implementasi oleh Departemen Kesehatan dan otoritas lokal, serta evaluasi melalui audit dan survei kepuasan pengguna. Yang ketiga, di negara Australia. Di Australia, kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh model pemerintahan federal dengan peran besar negara bagian. Contoh konkret adalah kebijakan pendidikan yang dikelola oleh negara bagian dengan panduan umum dari pemerintah federal. Kebaikan pendidikan di Australia melalui proses identifikasi masalah pendidikan oleh Orovias Pendidikan Negara Bagian, merumuskan kebijakan yang melibatkan konsultasi dengan pendidikan dan akademisi, adopsi dan parlemen negara bagian, implementasi oleh sekolah dan otoritas pendidikan, serta translasi oleh Badan Pendidikan Nasional seperti Australia, Curriculum Assessment dan Reporting Authority atau ACARA yang disebut ACARA. Yang keempat, di negara Jerman. Di Jerman, sistem kebijakan publik dipengaruhi oleh model pemerintahan federal dan sosial ekonomi pasar. Contoh konkret adalah kebijakan energi terbarukan dan dikenal sebagai Energiewende yang melibatkan kerjasama antara pemerintah federal, negara bagian, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Energiewende dimulai dengan identifikasi masalah ketergantungan pada energi fosil, formulasi kebijakan oleh berbagai komite ilmiah dan industri, adopsi oleh Bundestag, implementasi oleh berbagai lembaga energi dan perusahaan swasta, serta evaluasi oleh lembaga riset energi dan universitas. Yang kelima, di negara Jepang. Di Jepang, kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh budaya konsensus dan peran besar birokrasi. Contoh konkret adalah kebijakan mitigasi bencana yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana alam. Proses ini melibatkan identifikasi risiko bencana oleh Badan Meteorologi Jepang, formulasi kebijakan mitigasi oleh komite khusus, adopsi, memulai persetujuan kabinet dan legislatif, implementasi oleh pemerintah lokal dan organisasi masyarakat, serta evaluasi melalui simulasi bencana dan penilaian kesiapsiagaan oleh akademisi. Yang keenam, di negara Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, kebijakan publik dipengaruhi oleh
sejarah apartheid, dan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Contoh konkret adalah kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin dan melibatkan pemerintah, LSM, dan komunitas lokal. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan perumahan oleh Departemen Perumahan, formulasi kebijakan yang melibatkan konsultasi dengan komunitas dan LSM, adopsi melalui persetujuan parlemen, implementasi dan pemerintahan daerah dan kontraktor swasta, serta evaluasi oleh lembaga independen dan organisasi masyarakat untuk memastikan kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat.